Saya yakin ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah sudah belajar banyak mengenai implementasi kurikulum Merdeka ini. Salah satu yang membuat dulu perbedaan antara kurikulum sekolah penggerak dengan yang kurikulum yang belum sekolah penggerak atau sekarang sudah dimodifikasi ke dalam kurikulum Merdeka adalah adanya. Tetapi ternyata dengan adanya Permendikbud Ristek yang terbaru, yaitu yang nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses, ternyata sebenarnya modul ajar itu bukan sesuatu yang wajib. Artinya yang diwajibkan itu adalah Bapak Ibu membuat perencanaan pembelajaran. Ya, masih ingat ya, perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran yang seperti apa yang sesuai dengan Permendikbudnya, nanti Bapak Ibu bisa melihat, kemudian nanti Bapak Ibu bisa memutuskan ya, tapi mungkin tidak sendiri, mungkin harus bersama-sama dengan tim satu sekolahnya yang sama-sama menerapkan IKM gitu ya. Nanti apakah kita akan menyusunnya itu dalam bentuk modul ajar atau dalam bentuk RPP atau dalam bentuk seperti apa. Nanti kita lihat bersama-sama. Baik, izinkan saya untuk membagi layar kita. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat, Bu. Ini untuk modul ajar, ini termasuk salah satu dari perencanaan pembelajaran. Namun sebelumnya berganti nggak Bu Nani itu layar saya? Gambarnya berganti nggak? Berganti, Bu. Oke, sip. Soalnya kadang-kadang kita sudah ganti ternyata di situ tidak kelihatan gitu ya. Siap, Ibu. Sebelumnya saya akan minta ini Bapak Ibu, itu ada gambar bermacam-macam, adanya block tree gitu ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekolahnya ini bukan harus sih sebenarnya ya. Sekolah Bapak Ibu itu sudah mengimplementasikan IKM. Baik itu yang mandiri belajar, mandiri berubah maupun mandiri berbagi. Nah, bolehkah saya meminta salah satu atau salah dua Bapak Ibu untuk menyampaikan perasaannya gitu. Ketika tiba-tiba sekolah Bapak Ibu, sekarang sekolah kita menerapkan IKM dengan berbagai macam persiapan-persiapan yang mungkin antara satu sekolah yang satu dengan sekolah yang lain mungkin agak berbeda, pasti berbeda-beda. Nah, kalau saya boleh meminta Bapak Ibu, siapa yang bersedia untuk dengan melihat gambar, ini kan ada gambar nomor 1 sampai nomor 21. Kira-kira Bapak Ibu sekarang itu di posisi yang nomor berapa? Kemudian apa sebabnya? Oh, saya kayaknya sekarang posisinya ada di posisi ini nih gitu. Nah, monggo siapa yang mau berbagi? 2 orang saja mungkin Bu Nani. Ya, silakan kepada Bapak Ibu yang mau berbagi bagaimana perasaannya tentang harusnya kita mengimplementasikan IKM. Silakan Bapak Ibu open mic-nya, barangkali ada yang mau sharing tentang perasaannya bagaimana ketika harus mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Halo Bapak Ibu. Adakah yang mau berbagi perasaannya seputar keharusan kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka? Belum ada yang berbagi ya Bu Nani ya? Iya, Nah, belum, Bu. Bu Nani sendiri aja deh sekarang coba sebagai moderator kira-kira kalau Bu Nani ini ada di angka nomor berapa itu?
Mungkin kalau dulu banget Bu, ya sebelum mengikuti webinar-webinar itu di posisi ke-1. Mungkin sekarang udah di posisi ke-10 ya. Oh, Sudah cukup paham tentang proyek profil pelajar Pancasila yang Ibu jelaskan. Sudah ya paham juga tentang kalau saya modul ajar matematika gitu loh. ya. Kemudian sudah paham juga tentang jam-jam pembagian jam ngajar untuk guru-guru ketika kurikulum merdeka ini gitu Bu. Berarti sudah siap untuk ini ya. Jadi istilahnya bekal sudah ada gitu ya. Bekal sudah Iya. ada berarti tinggal implementasinya saja. Tinggal nunggu nanti wah seperti apa nih. Dan mungkin agak sedikit antusias juga itu ya. Iya, Bu. Jadi Antusias. penasaran kurikulum merdeka ini gimana sih? Terus imbasnya kepada siswa nanti Oh, bagaimana? oh. Begitu. Nanti hasilnya kayak apa ya gitu Iya, setelah kita apa melaksanakan kurikulum merdeka. Baik, terima kasih Bu Nani. Nah, sama-sama Bu Suat ya. mungkin Bapak Ibu ya, ada beberapa dari kita yang masih ini ya, banyak yang kenapa sih kok tidak seperti dulu aja gurunya dilatih dulu, di ini dulu, kemudian baru nanti diwajibkan. Sekarang kenapa kok pakai pilihan-pilihan gitu. Dan ketika memilih pun ternyata tidak serta-merta semua sekolah itu memiliki amunisi yang sama gitu. Jadi kadang-kadang kepala sekolahnya mah pokoknya mau ayo kita implementasikan IKM padahal guru-gurunya sebetulnya belum siap. Atau guru-gurunya yang ingin ayo Pak kita implementasikan kurikulum merdeka, tapi kepala sekolahnya tar dulu ini dulu saja. Jadi memang kurikulum merdeka itu kolaborasinya memang sangat kuat ya. Oleh karena itu, ketika sekolah Bapak Ibu sudah memutuskan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka, maka biasakan Bapak Ibu untuk melakukan kolaborasi. Dan tentu saja nanti difasilitasi dengan refleksi karena berhasil atau tidaknya itu nanti tergantung bagaimana Bapak Ibu menerapkannya secara baik. Ini komitmen kita ya. Mohon Bapak Ibu hadir seutuhnya, kemudian menjadi pendengar yang baik, kemudian mohon tidak menyambi dengan yang lain-lain kecuali kalau memang butuh sekali dan Bapak Ibu bisa membuat catatan-catatan. Baik, ini adalah salah satu insight dari seorang teman yang mengatakan bahwa orang pesimis itu selalu melihat kesulitan di dalam setiap kesempatan. Sebenarnya ini adalah kesempatan bagus, tapi yang akan dilihat itu adalah kesulitan-kesulitan. Itu orang yang pesimis. Sedangkan orang yang optimis itu selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Dan saya yakin mengimplementasikan kurikulum merdeka itu tergantung bagaimana Bapak Ibu memandangnya. Kalau Bapak Ibu ternyata seorang yang pesimis, maka yang akan dilihat adalah kesulitan-kesulitan. Tetapi kalau Bapak Ibu seorang yang optimis, maka yang akan kita lihat adalah positif. Tetapi sama-sama kita melihat ya Bapak Ibu dari pengalaman ternyata akan lebih memberikan energi apabila kita melihat sesuatu itu dari sisi positif. Nah, untuk penyusunan perencanaan pembelajaran dan modul ajar nanti yang akan kita jadikan acuannya itu adalah Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses dan panduan pembelajaran dan asesmen. Sebetulnya selain ini Bapak Ibu juga masih menggunakan yang tentang CP. CP yang terbaru berarti yang 032 ya. Itu CP yang terbaru itu yang menjadi acuan Bapak Ibu di dalam menyusun modul ajar. Nah, di dalam Permendikbud itu dijelaskan bahwa perencanaan pembelajaran itu adalah kegiatan merumuskan. Ya, jadi perencanaan pembelajaran itu yang harus Bapak Ibu rumuskan ketika melakukan perencanaan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama adalah capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar. Berarti ini TP-nya. Ya. Jadi TP-nya atau tujuan belajar dalam satu unit pembelajaran itu apa? Kemudian setelah tujuannya dijelaskan,
tujuannya dirumuskan, baru kemudian bagaimana cara untuk mencapai tujuannya. Ya, bagaimana cara mencapai ke sananya? Ini berarti apa Bapak Ibu? Ini adalah KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya. Kemudian yang ketiga adalah cara mengukur ketercapaiannya. Ini TP udah tercapai apa belum ya gitu. Nah, ini berarti Bapak Ibu nanti adalah penilaian atau assessment-nya. Di dalam Permendikbud itu dijelaskan juga bahwa perencanaan pembelajaran itu sifatnya ada 3. Fleksibel, jelas, dan sederhana. Fleksibel artinya dokumennya tidak terikat pada bentuk tertentu, tetapi disesuaikan dengan konteks pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu perencanaan pembelajarannya mau pakai RPP boleh, mau pakai modul ajar dipersilahkan, atau kalau di sekolah Bapak Ibu bahasanya pakai lesson plan boleh, atau rencana apa silahkan. Jadi tidak terikat pada bentuk tertentu, tetapi disesuaikan dengan konteks pembelajaran. Jadi sebenarnya antara mapel 1 dengan mapel yang lain, kalau terdapat perbedaan-perbedaan pun tidak perlu kok bahasa Inggris begitu, kok matematika begini, kok itu begitu. Yang penting yang Bapak Ibu rencanakan itu nanti bisa diimplementasikan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, dokumen tersebut harus jelas. Apa artinya jelas? Mudah dipahami. Ketika Bapak Ibu membuat dokumen, jangan seperti membuat dokumen yang RPP sejuta umat dulu. Kenapa RPP sejuta umat? RPP-nya tuh lengkap gitu, tapi Bapak Ibu sendiri nggak ngerti bagaimana mengimplementasikan di kelas. Karena menggunakan bahasa-bahasa tingkat tinggi yang kadang-kadang Bapak Ibu ini maksudnya apa gitu. Jadi RPP atau rencana pembelajaran yang paling bagus itu adalah rencana pembelajaran yang ditulis oleh Bapak Ibu sendiri dengan kata-kata yang jelas sehingga ketika Bapak Ibu membawa ke kelas, Bapak Ibu langsung sudah, oh ini maksudnya begini. Kemudian yang berikutnya adalah RPP tersebut harus sederhana. Sederhana itu artinya dokumen ini berisi hal yang pokok, hal yang penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran. Jadi jangan menghabiskan waktu, gitu ya. Jangan menghabiskan waktu untuk menghabiskan waktu untuk melakukan perencanaan, tapi perencanaannya itu perencanaan yang hanya secara administrasinya banyak itu tapi tidak implementatif. Jadi Bapak Ibu mohon ingat-ingat bahwa perencanaan pembelajaran itu harus bersifat fleksibel, jelas dan sederhana. Oleh karena itu di muatan perencanaan pembelajaran itu paling sedikit memuat 3 hal ini. Yang pertama adalah TP-nya, tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah penilaian atau assessment pembelajaran. Ini berlaku untuk sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 maupun yang menerapkan kurikulum Merdeka. Untuk kurikulum Merdeka, maka alur penyusunan rencana pembelajarannya yang pertama Bapak Ibu harus memahami CP-nya. Setelah Bapak Ibu memahami CP, lalu Bapak Ibu merumuskan TP. Setelah TP dirumuskan, Bapak Ibu menyusun alur tujuan pembelajarannya, baru kemudian Bapak Ibu nanti merencanakan pembelajaran dalam bentuk modul ajar. Kita akan lihat CP-nya secara garis besar saja Bapak Ibu, karena ini sebenarnya hanya sebagai entry point gitu ya. Jadi CP itu disusun menggunakan backward design. Backward design itu artinya kita tentukan targetnya dulu. Setelah targetnya kita tahu, baru kemudian kita tentukan kegiatan-kegiatannya untuk mencapai target tersebut. Ini adalah CP yang ada di kurikulum Merdeka. Jadi berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kalau kita dulu
pernah apa namanya? Pernah, sorry. Ya, kalau dulu kita biasanya itu kita mau kegiatannya apa ya gitu. Kalau di dalam kurikulum Merdeka yang pertama harus diketahui itu sebetulnya bukan kegiatannya dulu, tetapi apa yang akan dicapai. Targetnya apa dulu. Semakin spesifik target, maka akan semakin mudah Bapak Ibu menentukan kegiatan belajarnya. Contoh di dalam bahasa Inggris itu ya. Bahasa Inggris itu misalnya kita lihat CP-nya apa. CP itu kan disusun berdasarkan fase. Dan untuk SMP kita menggunakan fase D. Dan apabila kita lihat CP kita, maka CP bahasa Inggris itu sebetulnya adalah kumpulan kompetensi dan konten yang harus Bapak Ibu pahami, yang harus Bapak Ibu nanti lihat ini adalah kompetensi dan konten yang harus dicapai siswa selama satu fase. Jadi Bapak Ibu mesti ingat CP bahasa Inggris itu tidak dicapai dalam 1 tahun, tetapi dalam satu fase. Kita fase D itu berarti nanti kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Maka dari itu CP-CP ini harus Bapak Ibu turunkan ke dalam TP. CP ini terlalu umum, jadi kalau misalnya CP terus langsung dijadikan tujuan kurang spesifik. Oleh karena itu CP ini harus dirumuskan ke dalam TP. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat ya, CP-CP ini secara garis besar bahwa CP itu sama untuk semua fase. Jadi kalau bahasa Inggris itu elemen antara fase A, fase B, fase C, dan fase D, fase E itu elemennya sama. Bapak Ibu masih ingat untuk bahasa Inggris itu ada berapa elemen? Sudah dilihat belum CP-nya? Halo Bapak Ibu, untuk bahasa Inggris itu ada berapa elemen? Ayo Bapak Ibu, ada berapa elemen untuk bahasa Inggris? Karena memang masing-masing mapel itu CP-nya itu apa nama Pak Bu, karakteristiknya itu berbeda-beda. Ya. Jadi ada kemarin mungkin Bapak Ibu sudah disampaikan bahwa CP satu mapel dengan mapel lain itu berbeda-beda. Tapi untuk satu mapel itu sama untuk semua fase. Artinya misalnya bahasa Inggris ya elemennya itu mulai dari fase A sampai fase F itu elemennya sama. Sama elemennya tetapi kedalamannya berbeda-beda. Ya. Kemudian CP-CP itu sebetulnya elemennya itu saling menunjang. Artinya kalau bahasa Inggris itu nanti Bapak Ibu lihat gradasinya. Di elemen A itu berarti menunjang pencapaian elemen di B, C, dan seterusnya. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti berkolaborasi dengan mata pelajaran lain, CP-nya bisa jauh berbeda untuk mata pelajaran. Ya, untuk mata pelajaran. Misalnya, kalau Bapak Ibu berkolaborasi dengan guru matematika. Kalau matematika itu CP-nya lebih kepada kontennya, isinya. Ya, Kemudian betul. PKN itu juga isinya, elemen-elemennya itu elemen Pancasila, elemen UUD, elemen apa, elemen apa. Tapi kalau bahasa Inggris, elemen-elemennya itu bukan pada konten, tapi pada skill-nya. Mari kita lihat CP bahasa Inggris kita. Karena kita di SMP ya, berarti kita lihat CP bahasa Inggris fase D. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, silahkan dibaca. Ini adalah CP bahasa Inggris fase D. Dan kalau kita lihat, berarti Bapak Ibu di sini ini ada kompetensi dan ada juga kontennya.
Nah, kalau kita lihat CP kita itu terdiri dari berapa kalimat, Bapak Ibu? Ada berapa kalimat CP bahasa Inggris fase D? Ada 1, ya. Peserta didik menggunakan teks lisan secara visual dalam bahasa Inggris untuk berinteraksi, ya, berkomunikasi dalam konteks yang lebih beragam dalam situasi formal dan informal, berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, teks khusus, pesan singkat, iklan, teks asli, menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Ini satu kalimat. Ya, satu kalimat. Berarti ini sebenarnya menggunakan teks lisan, teks tulisan, dan visual. Ini berarti kan yang besarnya. Ini tujuan umumnya. Kemudian berikutnya ada peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berdiskusi dan menyampaikan keinginan atau perasaan. Satu kalimat. Kemudian pemahaman mereka terhadap teks tulisan semakin berkembang dan keterampilan inferensi mulai tampak ketika memahami informasi tersirat. Lalu mereka memproduksi teks tulisan dan visual dalam bahasa Inggris yang terstruktur dengan kosakata yang lebih beragam. Kemudian mereka memahami tujuan dan memirsa ketika memproduksi teks tulisan dan visual dalam bahasa Inggris. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya ini bisa 5 kalimat ya Bu? Iya, bisa Bapak Ibu lihat kalimat-kalimat ini sebenarnya menggambarkan skill bahasa Inggrisnya. Ya, jadi kalau misalnya yang pertama tadi misalnya ya menggunakan bahasa Inggris untuk berdiskusi dan menyampaikan keinginan, itu berarti skill apa ya Bapak Ibu? Speaking, Bu. Speakingnya, listening, speaking ya, karena kan listening sama speaking itu nggak bisa dipisah ya. Jadi ini adalah listening, speaking. Kemudian pemahaman mereka terhadap teks tulisan. Kemudian ada keterampilan inferensi, ada memahami informasi tersirat. Ini berarti reading, Bu. Reading, betul. Jadi kalau di elemennya ini kita sebutnya adalah sebagai membaca dan memirsa. Kenapa ada memirsa? Karena sekarang bacaan itu tidak hanya dalam bentuk tulisan, tapi bisa juga dalam bentuk video. Jadi kalau video itu sebenarnya inti utamanya juga membaca, tapi bacanya itu sambil mendengar juga. Jadi disebutnya adalah membaca dan memirsa. Kalau membaca dan memirsa itu yang diutamakan adalah pemahaman. Jadi reseptifnya. Sementara kalau tadi speaking sama listeningnya itu yang diutamakan adalah produktifnya karena dia harus mau berdiskusi dan menyampaikan. Nah, kemudian kalimat berikutnya memproduksi teks tulisan dan visual dalam bahasa Inggris. Berarti ini apa nih? Yang writing itu, Bu. Ini adalah writing. Dan writingnya itu tidak sekedar menulis, tapi mereka memahami tujuan dan pemirsa. Tulisan saya itu tujuannya apa, dan yang mau membaca tulisan saya itu siapa. Karena ketika tulisan kita, tulisan siswa itu diberikan kepada orang yang berbeda, mungkin nanti vocab dan tata bahasanya juga berbeda. Oleh karena itu, CP ini kemudian diturunkan menjadi 3 elemen. Jadi bahasa Inggris itu ada 3 elemen. Yang pertama adalah menyimak berbicara, yang kedua adalah membaca memirsa, dan yang ketiga adalah menulis dan mempresentasikan. Kenapa kok mempresentasikan itu digandengkan dengan menulis, bukan dengan menyimak, Bapak Ibu? Ayo, Bapak Ibu.
Ya, bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau berkomentar? Kenapa kok presentasi itu digandengkan dengan menulis? Halo? Halo Bapak Ibu, mungkin ada yang Wah, mau ini kayaknya berkomentar? pada nggak fokus. Iya Bu, iya. Ya, karena kalau menyimak berbicara itu lebih ini ya Bapak Ibu, mungkin lebih spontan, gitu ya, lebih spontan karena biasanya ketika kita berbicara kan otomatis dengan mendengarkan juga ini adalah spontan, artinya sesuai dengan apa ya, sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang. Sementara kalau menulis dan presentasi itu biasanya direncanakan. Jadi memang menggunakan perencanaan. Jadi hanya kalau nulis itu berarti nanti publikasinya bentuknya tulisan. Kalau presentasi sudah dibuat draft, kemudian nanti presentasinya selain dalam bentuk tulisan juga dalam bentuk lisan di presentasi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, di sini ada beberapa yang saya beri warna merah dan warna hijau. Yang diberi warna merah itu berarti kompetensi atau konten. Halo Bu Iswatun, suaranya mengecil. Suaranya mengecil ya? Oh, udah kembali kencang. Baik. Kalau menurut Bapak Ibu, halo? Halo Bapak Ibu. Iya, Bu. Kalau Bapak Ibu lihat itu kan ada yang diberi tanda merah, ada yang diberi tanda hijau. Menurut Bapak Ibu, yang kompetensi itu yang warnanya merah atau yang warna hijau? Yang merah, Bu. Yang merah, betul ya? Yang merah itu adalah kompetensi, sedangkan yang hijau itu adalah kontennya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, sekarang kita akan lihat tujuan pembelajarannya. Jadi CP itu kan kita hanya lihat, oh CP itu berarti itu udah given dari sana. Bahasanya seperti itu, Bapak Ibu tidak bisa mengubah-ubah. Nah, tugas Bapak Ibu itu adalah setelah CP bahasa Inggris itu nanti Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu harus tahu bagaimana ya breakdown CP ini menjadi TP-TP. Caranya yang pertama Bapak Ibu, TP ini adalah deskripsi pencapaian kompetensi dalam satu atau lebih pembelajaran. Jadi dalam satu modul ajar itu boleh hanya satu TP, boleh 2 TP, boleh 3 TP, tergantung bagaimana Bapak Ibu menyusun modulnya. Karena kalau dalam bahasa Inggris beda dengan yang lain. Kalau bahasa Inggris itu kan kita itu pembelajarannya integrated gitu ya. Jadi terpadu. Tidak bisa kita ngajar bahasa Inggris itu sekarang listening doang, nggak bisa. Sekarang hanya speaking, tidak bisa. Jadi memang terpadu antara listening dan speaking, gitu ya. Kemudian reading mungkin bisa tersendiri di satu pertemuan tersendiri reading. Kemudian writing mungkin bisa tersendiri. Tapi prosesnya antara listening, kemudian speaking, reading, dan writing itu merupakan satu kesatuan. Jadi kalau listening dan speaking-nya berbicara tentang ini, ya mestinya reading-nya juga menguatkan itu, writing-nya pun menguatkan. Kemudian kalau untuk bahasa Inggris berarti isinya nanti TP-TP itu ada kompetensi dan kontennya. Kompetensinya apa, kemudian kontennya apa yang harus dialami. Kemudian TP-TP itu juga harus disusun berdasarkan level atau tingkat berpikir. Nah, untuk menyusun level atau tingkat berpikirnya, Bapak Ibu bisa menggunakan yang sudah biasa digunakan dulu, yaitu menggunakan taksonomi Bloom yang sudah diperbaharui oleh Russell. Bapak Ibu bisa menggunakan taksonominya Witkin atau Bapak Ibu bisa menggunakan taksonominya Marshall. Ini contohnya. Ya.
Jadi Bapak Ibu bisa memilih ya. Misalnya kalau yang Marsano itu adalah misalnya menggunakan kata-kata itu mengenali kemudian pemahaman, analisis, pemanfaatan pengetahuan, metakognisi dan sistem diri. Suaranya kecil lagi, Bu. Ya. Iswati. Kalau di bahasanya Bloom, taksonomi Bloom yang diberi oleh Krathwohl itu berarti C1 sampai C6 yang Bapak Ibu sudah terbiasa ya. Jadi Anda mengingat, kemudian memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Di mana 3 yang di atas itu disebut sebagai, disebutnya sih masih LOT, gitu ya, low order thinking skill. Kemudian yang menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan, itu lebih kita kenal sebagai keterampilan yang high order thinking skill. Nah, berbeda dengan Marsano dan Krathwohl yang membuat taksonomi ini secara hierarkis, artinya ada tingkatan-tingkatannya. Wijin itu menjelaskan bahwa ini tidak hierarkis, artinya tidak harus ini dicapai dulu atau tingkatannya rendah ke tingkatan yang tinggi, tidak. Kalau Wijin, seseorang tingkat tertinggi dari seseorang untuk belajar itu apabila dia sudah memahami. Untuk mengetahui apakah seseorang itu memahami, bisa dilihat dari indikator-indikator ini. Apakah dia bisa menjelaskan? Apakah dia bisa menginterpretasi? Apakah dia bisa mengaplikasikan? Dia mengalami perubahan perspektif, dia memiliki empati, dia bisa mengenali diri atau bisa melakukan refleksi diri. Jika salah satu di antara indikator-indikator ini dimiliki, maka bisa dikatakan bahwa siswa tersebut sudah paham. Karena sebagian besar CP itu menggunakan kata memahami. Kalau di Bloom kan memahami itu baru level ini Bu C2 itu gitu. Tapi kalau Wijin memahami itu udah level tertinggi. Di Marsano pemahaman juga level kedua, tapi kalau Wijin memahami sudah level tertinggi. Nah, ini contoh-contohnya, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan ini ya. Jadi seperti ini. Ini adalah contoh-contoh KKO-nya, ya, contoh-contoh KKO-nya gitu. Nanti Bapak Ibu bisa memilih KKO untuk menentukan tujuan pembelajarannya. Ini adalah contoh taksonomi Bloom-nya, ya. Dan ini adalah contoh 6 facet of understanding menurut Wijin. Ya, menurut Wijin. Yang perlu diingat kalau ini ya taksonomi Marsano dan taksonomi Bloom, ya, Bloom, revisi Anderson dan Krathwohl ini hierarkis, artinya ya dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kalau Wijin ini tidak hierarkis. Ya, tidak hierarkis. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat kita. Oke. Nah, untuk merumuskan TP secara garis besar ada 3 alternatif. Bisa diambil langsung dari CP-nya, bisa dengan menganalisis kompetensi dan konten dalam CP, atau bisa dilakukan melalui lintas elemen. Ini kalau CP bahasa Inggrisnya seperti ini, kemudian tadi kita sudah lihat apa namanya elemen-elemennya. Kalau untuk bahasa Inggris, menurut pengamatan dan pengalaman saya, yang paling cocok adalah merumuskan TP itu dengan ini, pilihan yang kedua, yaitu diawali dengan menganalisis kompetensi dan kontennya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, kompetensi yang ada di elemennya itu ada berinteraksi dan berkomunikasi.
kemudian memahami. Nah, itu ya kan ada memahami. Nanti bentuk memahaminya itu Bapak Ibu bisa menggunakan yang taksonomi yang Wijin. Yang disebut memahami gimana? Oh, siswanya suruh menjelaskan. Siswanya suruh menjelaskan menggunakan kata-kata sendiri. Siswanya disuruh menginterpretasikan. Siswanya disuruh menyampaikan dengan kata-kata yang lain dan sebagainya. Ini adalah kompetensi yang ada di dalam CP Bahasa Inggris. Kemudian ini adalah kontennya. Bapak Ibu mesti tahu bahwa kontennya itu sebetulnya hanya ada dua, teks lisan atau teks tulisan. Kemudian contohnya di dalam CP itu hanya tertulis jenis teks seperti. Artinya ya tidak harus ini semua sih. Namanya ini juga seperti narasi, deskripsi, prosedur, teks khusus, pesan singkat, iklan, dan teks asli. Kemudian ada teks informasi, imajinasi, dan persuasi. Gitu. Tetapi ini kan contoh, jadi Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan. Kalau Bapak Ibu masih nyaman dengan yang dilakukan di kurikulum 2013 dulu, kalau bahasa Inggris di kurikulum 2013 itu kan ada deskripsi, kemudian recount, kemudian narasi, prosedur, dan report. Kalau mau dipakai itu ya dipersilakan. Atau kita bagikan misalnya konten kita itu dibagikan kalau dulu ya ada istilahnya yang percakapan. Percakapannya itu ada percakapan interpersonal, ada percakapan transaksional, kemudian ada teks khusus dan ada teks yang berjangka. Jadi pada intinya kontennya itu sangat beragam. Nah, tetapi apabila Bapak Ibu perhatikan, saya stop dulu ya, di dalam standar isinya, saya perlihatkan, di dalam standar isinya, nah ini Bapak Ibu, di dalam standar isi yang bahasa Inggris itu jenis teksnya sebetulnya sudah disebutkan seperti ini. Ya. Sorry. Jadi bahasa Inggris itu yang nanti Bapak Ibu kontennya harus disampaikan. Kalau ini menurut muatan di ini ya, di standar isi, kontennya itu adalah teks interaksional dan transaksional dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, lingkungan di Indonesia, dan negara lain. Jadi kalau ini sih sebenarnya masih sama dengan kurikulum yang dulu. Kita mulainya dari diri sendiri dulu, kemudian lebih melebar ke keluarga, kemudian sekolah, kemudian lingkungan di Indonesia berarti ini yang sudah mulai tingkatannya lokal dan nasional, dan kemudian mulai yang berikutnya adalah tingkatan yang sudah global. Oleh karena itu ada juga teman-teman yang menyusun ATP-nya itu, jadi untuk teksnya itu disesuaikan berdasarkan lingkup materinya. Misalnya kelas 7 itu adalah lingkup yang masih berbicara tentang diri sendiri, keluarga, dan sekolah. Nanti di kelas 8-nya itu sudah mulai masih tentang diri sendiri, keluarga, sekolah, tapi sudah ditambah lingkungan yang ada di sekitarnya. Sudah melebar ke satu kabupaten, sudah melebar sampai se-Indonesia gitu. Kemudian baru nanti di kelas 3-nya konten-kontennya, contoh-contoh bacaannya itu sudah mulai melihat ke negara-negara di sekitar kita. Ya, tetapi ini kan tentu saja Bapak Ibu, ini adalah contoh
lingkup materi bahasa Inggris ya untuk semua jenjang. Ya, sedangkan bentuk teksnya itu bisa berbentuk multimodal. Multimodal itu artinya ya ada tulisan, ada suaranya, ada audionya, ada visualnya gitu. Ada yang bisa berbentuk fiksi maupun non fiksi. Kemudian kosakata, kalimat dan sebagainya itu harus disesuaikan. Kemudian elemen berbahasa nonverbalnya juga harus dikuatkan, unsur kebahasaannya dan sebagainya, sampai akhirnya materinya itu sampai ke proses menulisnya. Ini yang ada di Permendikbud. Baik, saya kembali ke perencanaan modul ajar kita. Kalau mau bertanya dipersilahkan ya Bapak Ibu ya. Jangan nunggu sampai selesai ya. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan diajukan kepada Bu Iswatun. Mungkin dengan bisa raise hand ataupun mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat yang telah kami sediakan di ruang Zoom ini. Ya, betul. Silakan. Ya. Baik Bapak Ibu. Setelah TP-TP tadi disusun, Bapak Ibu kemudian menyusun ATP. Ya, ini sebenarnya mengurang sedikit ya, Bu Nani ya. Jadi ATP-nya itu apa namanya? Ketika Bapak Ibu menyusun ATP itu harus diingat bahwa ATP ini adalah alur tujuan pembelajaran. Mestinya ATP itu disusun untuk satu fase. Jadi sebenarnya ATP itu langsung disusun untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9. Tetapi karena sebagian besar kita yang penting yang kelas 7 jalan dulu ya, that's okay. Jangan sampai nanti apa yang diajarkan di kelas apa yang sudah diberikan nanti antara kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 ini tidak nyambung atau ada hal-hal yang harusnya dicapai di dalam capaian pembelajaran bahasa Inggris akhirnya terlewat karena tidak ada keruntutan di dalam menyusun ATP tersebut. Ya, jadi di dalam ATP itu paling tidak sudah dilihat tadi CP-nya, kemudian elemennya, ya elemennya, kemudian juga dilihat profil penguatan pelajar Pancasilanya, kemudian ada materinya, kemudian ada alur pembelajaran atau kegiatannya, dan ada alokasi waktunya. Bagaimana cara mengurutkannya? Mengurutkannya itu bisa bermacam-macam caranya. Bisa dari yang konkret menuju ke yang abstrak. Kalau bahasa Inggris itu sebetulnya sudah disusun per fasenya. Itu fase A di mana fase dasar dari SD itu banyak berbicaranya, sedikit menulisnya. Nanti di fase B itu sudah mulai dikenalkan nulis. Kemudian di fase C itu udah mulai seimbang. Di SMP itu antara membaca dan menulisnya itu sudah seimbang gitu ya. Kemudian nanti semakin ke atas itu nanti kegiatan bahasa Inggrisnya itu akan lebih banyak tulisnya. Mungkin di SMP nanti Bapak Ibu juga seperti itu karena biasanya sebenarnya belajar bahasa itu memang dimulai dari mendengarkan, kemudian berbicara, baru kemudian nanti belajar untuk menulis. Bukan dari menulis dulu. Jadi mengurutkannya itu boleh dari yang konkret ke yang abstrak. Jadi kalau Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ngajar kelas 7, ya gunakan media-media pembelajaran yang ada di sekitar siswa. Ketika misalnya kita mau memutuskan untuk mendeskripsikan, ya gunakan deskripsi yang bisa dilihat dengan matanya siswa. Yang konkret, yang ada di sekitar, dan yang ada yang menggunakan kosakata yang memang bisa diamati oleh siswa. Jadi untuk kelas 7 ya mungkin deskripsinya deskripsi yang konkret dulu. Nanti kelas 8 tetap misalnya kelas 8 itu tetap pakai deskripsi, tapi deskripsinya sudah ada yang abstrak. Nanti kelas 9 mungkin sudah lebih banyak yang abstrak. Tapi bisa juga Bapak Ibu mengurutkannya itu dari yang bersifat umum ke yang sifatnya spesifik. Bisa juga mengurutkannya itu dari mudah ke yang susah.
ya. Kemudian menurutkan berdasarkan hierarkinya, secara prosedurnya, dan banyak sedikitnya bantuan yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh siswa ketika akan mendapatkan materi seperti ini. Yang jelas Bapak Ibu, ya, TP itu adalah tujuan pembelajaran yang umum, bukan tujuan pembelajaran harian. Jadi TP-nya tidak perlu Bapak Ibu rumuskan secara rinci. Nanti rincinya itu ada di indikatornya. Karena kalau Bapak Ibu TP-nya itu dirumuskan secara rinci, waduh, 1 tahun nanti bisa berpuluh-puluh TP. Jadi secara garis besar saja, kira-kira ada 3 elemen, berarti ya mungkin dalam 1 tahun itu cukup, ya kalau bahasa Inggris berapa ya? Misalnya kita ada 3 konten, ya cukup mungkin 9 TP. Gitu. Jangan terlalu banyak. Nanti TP-TP ini bisa diturunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran yang lebih khusus yang nanti ditulis di dalam modul ajar. Kemudian TP-nya itu harus tuntas dalam 1 fase dan dikembangkan secara kolaboratif lintas tingkat dalam 1 fase. Jadi TP kelas 7, kelas 8, kelas 8, kelas 9. Kemudian sesuai dengan mapel. Kemudian tidak perlu lintas fase, nggak usah lihat yang fase C atau fase E-nya. Gitu. Kemudian penyusunannya harus logis dan diawali ATP-nya itu bisa urutannya itu bisa Bapak Ibu gunakan kode. Misalnya menggunakan kode A itu untuk kalau bahasa Inggris misalnya kodenya itu misalnya kode A untuk kelas 7, B untuk kelas 8, C untuk kelas 9 boleh. Atau langsung ini aja deh Bu, tidak ABC tapi 7, 8, 9. Jadi kalau TP kelas 7 berarti saya mulai dengan 7, kelas 8 berarti dengan 8, kelas 9 berarti dengan 9. Kemudian setelah itu nanti angkanya 1, 2, 3, 4 berarti 7.1 itu harus dicapai dulu sebelum sampai ke 7.2. 7.2, 7.3 dan seterusnya sampai kelas 7 itu sampai berapa gitu. Ya, sampai kelas 7 nanti ya, sehingga nanti akan terlihat alurnya misalnya seperti ini. Jadi kalau SMP itu kan ada kelas 7, kelas 8, kelas 9 gitu ya. Berarti nanti Bapak Ibu tujuannya itu mulai dari awal fase itu nanti ada TP1, TP2, TP3, TP4 dan seterusnya. Atau kalau dikasih kodenya misalnya ini 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 sampai 7 titik berapa silahkan. Terus ada 8, 8-nya boleh 8.1, 8.2 dan seterusnya. Terus ada kelas 9 sampai di akhir fase. Oke. Nah, sekarang kita sampai ke intinya. Itu tadi baru permulaannya gitu. Sekarang ke intinya Bapak Ibu, di inti Bapak Ibu nanti di merancang pembelajaran itu Bapak Ibu bisa memilih sebenarnya ya. Bisa memilih apakah Bapak Ibu akan menggunakan RPP atau menggunakan modul ajar. Apa perbedaannya? Mari kita lihat. Ya. Nih, mari kita lihat. Komponen minimum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dalam RPP itu kan komponen minimumnya itu ada 3. Yang pertama adalah ada tujuannya, kemudian nanti ada langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, dan ada asesmennya. Dalam modul ajar pun sebenarnya sama. Ya, sebenarnya sama. Hanya
Jadi assessment-nya itu tidak hanya assessment ini saja gitu. Tapi assessment-nya itu kita bagi menjadi assessment untuk awal pembelajaran yang dilengkapi instrumen dan cara penilaiannya. Ya. Jadi kalau di RPP komponen minimum RPP yang minim itu boleh, hanya rencananya itu hanya ini tidak dilengkapi dengan instrumen dan cara penilaiannya. Artinya instrumen dan cara penilaiannya bisa dilampirkan, tidak masuk ke dalam komponen RPP itu. Tetapi kalau di dalam modul ajar, instrumen dan cara penilaiannya itu langsung diintegrasikan ke dalam modul ajar. Termasuk juga rencana assessment di akhir pembelajaran. Jadi tidak terpisah lagi gitu. Kalau di RPP kan bisa RPP-nya 1 lembar, tapi lampirannya di belakangnya banyak. Gitu. Tapi kalau modul ajar itu lampirannya diharapkan tidak ada, gitu, karena semuanya itu sudah diintegrasikan ke dalam modul ajar. Kemudian di dalam modul ajar itu media pembelajaran yang digunakan, misalnya di situ ada bahan bacaan, lembar kegiatan, video, kemudian tautan situs dan sebagainya, itu dimasukkan terintegrasi di dalam modul ajar. Jadi sebenarnya membuat modul ajar itu memang lebih rinci gitu, karena semua yang akan Bapak Ibu gunakan untuk mengajar itu dituliskan secara rinci di dalam modul ajar. Hanya dengan menggunakan modul ajar, Bapak Ibu akan lebih mudah. Karena apa? Alurnya sudah Bapak Ibu buat di situ. Nggak usah nyari-nyari lampiran lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa, karena Bu, Pak, Ibu kan sekolah kami sudah mempunyai buku pegangan tuh ya, buku teks yang sudah diberikan oleh pemerintah, kan bukunya itu sudah lengkap. Kemudian ada buku gurunya juga. Jadi seandainya Bapak Ibu itu dianggap berarti saya tinggal membuat RPP-nya saja, RPP-nya tinggal ditulis. Misalnya kegiatan pembelajarannya membaca buku teks halaman sekian, silahkan. Tapi kalau modul ajar paling tidak itu ditampilkan di dalam modul ajar Bapak Ibu. Modul ajar yang lebih lengkap lagi, komponennya terdiri dari 3. Ya, jadi ada identitas umumnya, kemudian ada komponen intinya. Tadi yang di sini ini adalah di komponen intinya. Ya, jadi Bapak Ibu leluasa untuk memilih dan memodifikasi contoh-contoh modul ajar yang tersedia. Di PMM sudah banyak contoh, Bapak Ibu tinggal memilih kira-kira cocok tidak. Tapi kalau lebih baik sih memang membuat sendiri. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan atau saya yakin karena kalau Bapak Ibu baru ikut pertama tentang modul ajar, biasanya masih nanti gambarnya seperti apa. Tapi saya yakin dengan nanti Bapak Ibu mencoba membuat modul ajar, pasti akan bisa terpahami. Yang penting Bapak Ibu harus kuat dulu. TP-nya itu harus sudah jelas dulu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Baik, kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan. Mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan namanya, kemudian asal sekolahnya. Ayo Bapak Ibu, jangan disia-siakan kesempatan yang berharga ini untuk memperdalam pengetahuan Ibu tentang pengetahuan Bapak Ibu tentang menyusun modul ajar dan RPP. Silakan kepada Bapak Ibu yang bertanya, saya persilahkan waktunya. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya, Bu Is. Bisa nggak? Bisa nggak ya kita mengatakan bahwasannya modul ajar itu adalah RPP dalam bentuk yang lebih lengkap lagi? Betul. Jadi betul Bu Nani. Jadi RPP itu kan memiliki komponen minimal. Jadi modul ajar itu adalah RPP plus plus.
Oke, Karena baik di Ibu. dalam ya RPP++, karena di dalam modul ajar itu segala sesuatu yang akan kita gunakan untuk mengajar itu sudah diintegrasikan ke sana. Terus Kalau RPP kan bisa langkah-langkahnya saja. iya, terus untuk model pembelajaran yang digunakan di dalam kurikulum Merdeka ini nggak harus PJBL kan ya Bu ya? Boleh PBL Tidak, dan lain sebagainya. bebas Bu. Apalagi kalau dalam bahasa Inggris Bu, nah ini itu model pembelajarannya itu bisa bermacam-macam. Kalau untuk bahasa Inggris, untuk bahasa kalau tergantung dari kontennya. Kalau kontennya itu berupa konten yang berzangre, misalnya deskripsi gitu, maka Bapak Ibu disarankan menggunakan yang model pembelajaran berbasis genre. Yang itu mulai dari ada BKOF, Building Knowledge, kemudian ada modeling, kemudian ada kolaborasi, dan yang terakhir adalah individual. Itu kalau yang berzangre. Kalau yang tidak berzangre, Bapak Ibu bisa memilih. Kita misalnya mau menggunakan yang interaksional, transaksional gitu ya. Transaksional, interaksional biasanya Bapak Ibu menggunakan, ada yang ada pakai IGRA. Jadi kalau IGRA itu exposure dulu, contoh. Setelah contoh banyak, baru kemudian Bapak Ibu melakukan menyimpulkan generalization. Setelah Bapak Ibu menyimpulkan, anak-anak tahu, oh ini cara mengatakan persetujuan itu begini, oh cara menyanggah itu begini, oh cara ini. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu menggunakan reinforcement. Reinforcement itu latihan-latihannya masih terkait dengan grammarnya dulu. Baru setelah itu baru application. Kalau application itu berarti sudah tidak berbicara tentang grammarnya saja, tetapi juga sudah dengan situasi yang ada di sekitar Bapak. Ya, Kemudian, jadi Bapak Ibu nanti silakan baca di CP bahasa Inggris kita, itu sebetulnya dijelaskan. Selain isi CP-nya di dalam bahasa Inggris itu nanti Bapak Ibu bisa dibaca dulu karakteristik pembelajaran bahasa Inggris, yang tentu saja akan berbeda dengan karakteristik pembelajaran yang lain. terus begini Bu Is, untuk sekolah-sekolah yang sudah IKM, implementasi kurikulum Merdeka, kemudian mengambil misalkan mandiri berubah, untuk buku paketnya itu nanti langsung dapat dari pemerintah ya, dari Kemendikbud. Untuk modulnya disusun masing-masing oleh para guru. Bagaimana Bu Is? Buku paket tidak diberikan, Bu, tapi disarankan untuk dibeli oleh sekolah menggunakan dana BOS. Begitu ya. Ya, jadi kan namanya kalau implementasi kurikulum Merdeka yang mandiri, namanya kan mandiri ya Bu Nani ya. Iya. Jadi kalau mandiri itu memang tidak ada apa ya, semacam insentif lah dari pemerintah untuk sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka secara mandiri. Pemerintah menyediakannya, dukungannya adalah dalam bentuk pelatihan-pelatihan pun, pelatihan-pelatihannya disediakan secara daring. Jadi silahkan diakses di kurikulum, di platform Merdeka Mengajar. Kemudian buku-buku teks contoh-contohnya juga disediakan secara digital. Mohon maaf ya. Iya Bu. Mau minum dulu boleh Bu, silakan. Jadi kalau sekolah ingin mendapatkan bukunya, berarti Bapak Ibu ya, kalau buku cetaknya ingin dapat ya harus mengeluarkan dana yang diambil dari Baik Ibu, jadi untuk buku paket nanti kalau dalam bentuk digitalnya itu ada dari pemerintah, sedangkan kalau sekolah mau dalam bentuk fisiknya nanti harus menggunakan dana uang BOS gitu ya Bu ya. Dan kewajiban guru adalah membuat modul ajar dan RPP untuk kurikulum Merdeka ini ya Bu ya. Halo Bu Iswatun. Jadi kewajiban guru membuat
RPP atau, bukan dan ya. Atau modul ajar. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat RPP, tidak perlu membuat modul ajar. Tapi Kalau yang enak Bapak Ibu modul ajar sudah mungkin membuat ya Bu ya. modul ajar, ya. Kalau Bapak Ibu membuat modul ajar, Bapak Ibu nggak usah ya buat modul ajar, ya buat RPP, nggak perlu. Karena Iya. modul ajar itu sebenarnya sudah RPP plus plus. Nah, Ya. saya mau tanya lagi nih Bu, untuk proyek penguatan proyek profil pelajar Pancasila P5 itu nanti dibuatnya dalam bentuk modul ajar atau dalam bentuk tugas ya Bu? Modul proyek Bu. Oh, modul proyek. Ada istilahnya modul proyek. Hanya bedanya kalau modul ajar itu berarti kewajiban Bapak Ibu pengampu mapel. Iya, kalau modul proyek kan di luar mapel. Betul. Kalau modul proyek berarti karya kolaborasi tim fasilitasi proyek. Jadi kalau misalnya di sekolah Bunani itu nanti ada 3 proyek, berarti ya ada 3 modul proyek yang dibuat bersama-sama. Tim pembuat modulnya nggak harus sama sih. Tim modul 1 siapa, tim modul proyek 2 siapa, tim modul proyek 3 siapa. Untuk satu modul project itu terdiri dari beberapa tema atau satu tema, Bu? Untuk satu tema. P5. Oh, satu tema. Satu tema. Ya, satu tema. Pokoknya minimal 1 tahun itu kan 3 tema, Ibu ya? Betul. Jadi minimal ya ada 3 tema, ada 3 modul proyek lah. Sedangkan kalau untuk mapel berarti kan modul ajar. Berapa modul ajar yang disusun selama 1 tahun banyak itu ya. Tergantung dari bagaimana Bapak Ibu mengorganisasi proses pembelajaran mapel kita. Saya kalau bahasa Inggris bisa saja 1 tahun itu hanya misalnya kelas 7 saya fokusnya mau ke deskripsi. Jadi 1 modul tapi runtut gitu ya. Dari awal sampai akhir itu 1 modul silahkan. Bisa. Ya, kalau matematika kan saya ada ngajar bilangan itu di kelas 7, 8, 9, mau saya beredarkan di kelas 7 bisa gitu ya Bu ya? Iya, bisa. Jadi kalau untuk bahasa Inggris, memang modulnya nanti sebenarnya tidak harus sama sih antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Karena kan tergantung dari itu tadi assessment awalnya. Anak-anak saya itu di sini kuatnya apa ya? Justru kuatnya apa itu harusnya menjadi landasan Bapak Ibu ketika mengembangkan modul ajar. Jangan mengharapkan bahasa Inggris itu anak-anak kuat di semua skill. Jadi anak-anak di sini itu ininya kurang, malah itu yang terus dikejar sementara kelebihan anak-anak kita di skill yang lain malah nggak kita gali. Jadi Bapak Ibu masing-masing harus dilihat. Pertama adalah skill apa yang sudah dimiliki oleh siswa sebagian besar. Kemudian yang kedua yang dibutuhkan ke depan. Kalau mungkin Bapak Ibu sekolahnya pesantren gitu ya, dan kemudian di situ itu memang bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa percakapan sehari-hari, berarti ya listening speaking-nya harus lebih dikuatkan. Tetapi kalau di sekolah Bapak Ibu fokusnya adalah anak-anak kita itu nanti akan melanjutkan ke SMA, Bu. Gitu. Dan sebagian besar lulusan kita itu melanjutkan ke SMA, berarti yang harus dikuatkan itu adalah kemampuan reading-nya. Tetapi misalnya, ini kayaknya juga harus, ini Bu, literasinya kan harus bagus juga. Ya berarti reading and writing-nya harus. Saya beri contoh saja ya Bapak Ibu, ini contoh bukan buatan saya juga, tapi nanti Bapak Ibu bisa melihat alurnya itu seperti apa. Baik Bu. Ini adalah contoh salah satu modul ajar buatan salah satu teman saya gitu ya. Ini contoh modul ajar bahasa Inggris fase D yang ini mulainya adalah dari mendeskripsikan sesuatu. Jadi ini fokusnya adalah di teks deskripsi. Cukup jelas nggak Bapak Ibu?
kurang besar? Cukup jelas Bu, kelihatan. Cukup jelas ya. Nah, ini di apa namanya tadi ya? Tadi udah dijelaskan ini adalah di komponen ininya awalnya. Jadi ada sekolahnya sekolah apa, mapel apa, kemudian fasenya apa dijelaskan. Elemennya itu Bapak Ibu tidak harus semua elemen. Kalau ini modul ajarnya itu dikuatkan atau digunakan untuk yang elemen menulis atau mempresentasikan. Jadi elemen yang ketiga. Dengan demikian kita mempunyai asumsi bahwa untuk elemen berbicara, mendengar dan berbicara sama elemen membaca dan memirsanya sudah dilakukan dalam bentuk deskripsi. Alokasi waktunya misalnya di sini adalah 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan ke-7 dan ke-8. Kenapa kok ke-7 dan ke-8? Karena pertemuan 1 sampai 6 itu berarti pertemuan untuk yang elemen 1 dan elemen 2. Elemen mendengarkan dan berbicara dan elemen membaca. Ya, ini kita ambil profil pelajar Pancasila yang mau kita kuatkan apa? Tidak harus 6-6-nya. Misalnya kita ambil ini saja, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Kalau mandiri itu berarti anak-anak nanti harus ada, dia bisa menyusun ini sendiri. Gotong royong berarti harus ada kerja kelompoknya. Bernalar kritis berarti ada analisis teks-teksnya. Kemudian kreatif berarti pada saat dia melakukan presentasi, nanti diberi ruang supaya dia itu bisa mempresentasikan atau menuliskan sesuai dengan kreativitas. Kemudian ini adalah contoh TP-nya. Yang diberi warna kuning itu adalah apa namanya kompetensi, sedangkan yang di warna hijau itu adalah kontennya. Jadi TP besarnya itu adalah 7.7, yaitu merancang berbagai ragam teks tulisan, bisa ditambahkan teks deskripsi, nanti disajikannya dalam bentuk multimoda dalam lingkup keluarga dan kelas. Setelah merancang, kemudian nanti gedenya lagi adalah memproduksi. Jadi yang ditekankan di sini adalah membuat draft sampai menulisnya. Jadi yang dilihat nanti di sini bukan hanya hasil tulisannya, tapi prosesnya mulai dari membuat draft sampai akhirnya nanti merealisasikan draft itu dalam bentuk teks deskripsi. Ketika membuat draft pun ini draftnya itu bisa berupa dibuat rancangannya dulu, kemudian didiskusikan. Mungkin ini adalah kerja kelompok. Jadi buat draft dulu, menentukan deskripsinya itu tentang apa, tentang siapa, tentang di mana gitu mungkin. Kemudian dibuat draftnya, apa yang mau dideskripsikan. Kemudian setelah itu rancangan teks deskripsinya itu didiskusikan secara kelompok, kemudian dipresentasikan ke teman-teman yang lain. Nah, nanti teman-teman yang lain itu memberikan tanggapan terhadap teks deskripsi tersebut, memberikan masukan, tambahan, dan sebagainya. Kemudian kalau ada teman-teman memberikan tanggapan, nah ini si grup ini bisa memberikan penjelasan-penjelasan. Misalnya ada yang tanya, kok itu yang dijelaskan ini maksudnya apa dan sebagainya. Nah, setelah rancangan ini jadi, baru kemudian rancangan ini dibuat menjadi sebuah tulisan. Ya, tulisan. Jadi ini bentuknya masih bentuk tulisan kelompok. Kemudian nanti disajikannya, teks deskripsi ini disajikannya itu dalam bentuk tulisan, tapi sifatnya yang sudah moda yang sesuai. Namanya tulisan
itu tidak harus ditulis, tapi bisa juga dalam bentuk apa ya, presentasi multimedia. Jadi misalnya di PPT kemudian divideokan, tapi isinya tulisan-tulisan begitu juga diperbolehkan. Ini garis besarnya. Kemudian nanti kegiatan pembelajarannya kita bagi menjadi, karena itu tadi 2 kali pertemuan, ya kegiatan pembelajaran kita buat 2 kali. 2 kali pertemuan. Setiap kali pertemuan itu ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutupnya. Nah, kebetulan ini modul ajarnya mengadopsi dari pembelajaran yang digunakan oleh para guru penggerak, yaitu menggunakan alur merdeka. Mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian nanti di kegiatan yang keduanya ada ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, kemudian demonstrasi kontekstual sampai aksi nyata. Tapi ini merupakan satu alternatif, artinya tidak harus seperti itu. Nah, kemudian di modul ajar Bapak Ibu harus melampirkan, harus mengintegrasikan LKPD-nya. Misalnya di situ ada video, ya linknya harus diberikan. Ada mind map-nya juga diberikan. Mari sekarang kita lihat secara satu persatu ya Bapak Ibu kegiatan pembelajarannya. Menurut Bapak Ibu, ini kira-kira aplikatif atau tidak, mudah atau tidak untuk diterapkan di kelas Bapak Ibu di kelas 7. Di alur mulai dari diri, ini kegiatannya adalah pertanyaan pemantik. Artinya menghubungkan antara materi pembelajaran dengan kegiatan atau dengan keseharian siswa. Contohnya ini deskripsinya, tujuannya adalah untuk apa ya? Misalnya ini pertanyaannya pemantiknya adalah ceritakan pengalaman kalian yang paling mengesankan saat kehilangan sesuatu dan menanyakan kepada teman lain. Contoh misalnya, dompet saya hilang. Terus ketika kamu lihat dompet saya enggak? Untuk bisa supaya teman itu dompetmu yang kayak apa sih? Nah, itu kan pasti kita harus mendeskripsikan. Nah, nanti bisa dikembangkan. Misalnya ada anak yang hilang gitu, atau lagi jalan-jalan di mall, kemudian adikmu terpisah. Wah, kan mau pengumuman-pengumuman tuh. Pengumuman-pengumuman kan mesti harus dijelaskan. Anak yang dicari itu seperti apa. Nah, itu kita memerlukan deskripsi. Jadi seperti itu Bapak Ibu, mulainya itu adalah dari contoh kontekstual. Dari contoh nyata yang dialami oleh siswa kita sehari-hari. Jadi tidak sekedar hari ini kita mau belajar deskripsi ya, tapi Bapak Ibu menjelaskan kenapa kita belajar deskripsi. Apa manfaat kita belajar deskripsi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, setelah itu baru kemudian Bapak Ibu memberikan contoh-contoh atau kosakata-kosakata atau belajar tata bahasa yang berkaitan dengan deskripsi. Bisa Bapak Ibu cari link-linknya, videonya gitu ya. Bisa berupa mind map-nya, bisa berupa dan seterusnya. Nah, contoh-contoh ini kemudian nanti dianalisis oleh siswa. Ya, berarti ini kita sudah masuk ke modelingnya. Contoh-contohnya itu dianalisis oleh siswa, kemudian akhirnya siswa bisa menentukan, oh kalau mendeskripsikan itu berarti sebelum dideskripsikan secara rinci, harus secara garis besar dulu apa yang dideskripsikan. Sehingga anak menemukan, oh ini identifikasi, ini description-nya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya
Nah, Bapak Ibu sudah akan mulai produksi. Di draft dulu. Sekarang kita mau mendeskripsikan apa nih? Kira-kira yang mau dideskripsikan apa? Berarti Bapak Ibu nanti anak-anak dituntut untuk mencari kosakata-kosakata yang akan digunakan. Baru kemudian mereka membuat mind map atau rancangannya. Rancangannya itu nanti disampaikan, kemudian kalau ada masukan-masukan berarti rancangannya itu nanti diperbaiki, baru kemudian dibuat draft. Ini adalah langkah-langkahnya, Bapak Ibu bisa lihat di LKPD-nya, misalnya ya. Nah ini, tadi ya, mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsepnya, ini diminta untuk menonton video misalnya. Kemudian nanti ini ada contohnya. Bisa nggak ya ditonton videonya? Terdengar suaranya nggak Bapak Ibu videonya? Terdengar suaranya nggak videonya? Belum, Bu. Oh, nggak ada ya? Memang kalau ini agak... Ada suaranya. Ya, saya ini dulu. Saya coba dulu ya. Bentar. Sambil Ibu mencoba, saya mau tanya, Bu, kalau untuk LKPD ada untuk yang remedial dan pengayaan nggak ya? Itu nanti tergantung KKTP-nya, Bu. Ada, Bu, harusnya. Ya. Kan ketika kita membuat ini, nanti kita tentukan sekalian KKTP-nya. Jadi tujuan pembelajaran ini dianggap sudah dikuasai siswa itu kalau seperti apa. Kalau misalnya dia belum menguasai, ya dia belum menguasai, maka nanti remetnya itu bentuknya seperti apa, pengayaannya bentuknya seperti apa, itu harus sudah ditentukan. Kalau di dalam kurikulum Merdeka, KKM namanya jadi apa ya, Bu? KKTP. KKTP itu ya? Iya. Masih Kriteria mempertimbangkan ketuntasan tujuan pembelajaran. Oh ya, KKTP. Masih mempertimbangkan itu, Bu? Intek, daya dukung sekolah? Enggak, beda lagi? Tidak. Nanti itu sebenarnya adanya di materi assessment sih. Oh, Tapi hanya yang membedakan KKTP dengan KKM itu Bapak Ibu. Kalau KKM itu kan angkanya pasti gitu ya. Angkanya pasti. Kalau KKTP itu bisa berbentuk deskripsi, bisa berbentuk interval, Bu. Jadi KKM diganti menjadi KKTP ya, Bu ya? Betul. Jadi tapi misalnya angkanya gini, bisa interval. Bisa interval, bisa deskripsi. Kalau misalnya nih menulis tadi kan ada rubriknya ya Bu Nani ya. Iya Bu. Nah rubrik itu kan nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Misalnya diisi dia berapa ini berapa. Nanti KKTP-nya boleh misalnya dari dua aspek yang kita nilai, misalnya aspek kebahasaan dan aspek isinya gitu, dikatakan tuntas apabila aspek isi dan aspek aspek kebahasaannya minimal mencapai tingkat cakap. Saya seperti itu. Jadi kalau misalnya isinya sudah cakap, kemudian kebahasaannya mahir, oh berarti dia sudah nggak perlu remed. Tapi kalau misalnya isinya dia cakap, tapi kebahasaannya itu masih kurang, oh berarti dia perlu remed, tapi khusus di bagian kebahasaannya saja. Oke, jadi nama lain KKM, KKTP untuk kurikulum Merdeka ini ya Bu ya? Terus untuk Prota dan Prosem gimana Bu di kurikulum Merdeka? Tetap harus dibuat Bu. Namanya tetap Bu, Prota dan Prosem? Iya. Karena gini aja, sebenarnya kan alurnya sudah dibuat. Tetapi kan Bapak Ibu mesti ini juga kan, harus tahu kira-kira dalam satu, paling tidak program semesternya lah. Harus tahu kira-kira nanti modul ajar ini itu akan dilaksanakan di bulan berapa, tanggal berapa, minggu berapa. Betul, jadi tetap harus ada Prota dan Prosem ya Bu ya? Betul. Karena kan setiap modul itu juga ada alokasi waktunya.
Jangan sampai nanti kita buatnya alokasi waktu. Kita hanya punya misalnya 100 JP per tahun, kita buat modul ajarnya 150 JP. Betul, Terus yang betul. 50 JP ngambil jam siapa itu? Jadi Prota dan Prosem namanya tetap, kemudian KKM menjadi KKTP, kemudian Betul. untuk silabus Bu, namanya jadi apa Bu? Silabus nggak ada lagi, kan ATP Bu. Ada udah Iya, dibikin ATP. alur tujuan pembelajaran ya, dari Iya, CP menjadi TP menjadi ATP. ATP Gitu. kemudian di modul ajarnya. Oke, siap. Bentar ya. Iya Bu. Coba ini hanya contoh ini saja. Tadi misalnya di modul ajarnya itu kita kasih link gitu ya. Iya. Kalau bentuknya ini bisa, tapi kalau bentuknya cetak mungkin bentuknya bisa pakai QR code gitu. Jadi anak-anak nanti bisa memindai pakai gawainya gitu ya. Dan itu adalah salah satu bentuk. Di dalam modul ajar itu nanti disertakan juga ya Bu? Ini modul Iya, ajar apakah untuk siswa CIBI, siswa cerdas istimewa bakat iya, khusus cerdas atau? berbakat kalau misalnya oh ini ternyata di ini ya berarti harus. Tapi kalau misalnya tidak ya tidak. Oke. Oke, kita coba ya. Misalnya ini linknya begitu diklik seperti udah ada suaranya? Sudah Bu. Oke, siap. Who is your favorite person? Listen to Melanie talking about her mother. Hi, I am Melanie. I'd like to tell you about my mother. First, she is the best chef. My mom is good at cooking. I like all of her dishes. She always makes good food. My big family likes my mom's dish. She's good at cooking because cooking is her hobby. My mom is the most beautiful woman in the world. She is very beautiful. Her face is bright and shining. That's because she has beautiful soul. She always tries to help people in trouble. She will advise people if they make mistakes. She cares everybody. My mom is the busiest person ever. She gets up early. She makes breakfast for me, my little sister, and my father. She also sweeps the floor and front yard. She takes me to school in the morning, and picks me up in the afternoon. She also helps me with my school projects. Now you know about my favorite person in this world. Yes, she is my mother. Thanks for watching this video. Have a nice day. Bentar ya, saya matiin. Sorry. Ya, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan tadi contoh deskripsinya, ya contoh deskripsinya, itu kan contoh deskripsinya itu sebenarnya pokoknya itu ada 3 gitu. Jadi sebenarnya kan itu mendeskripsikan yang pertama itu adalah bahwa ibunya itu chef, jadi satu sifat. Kemudian yang kedua itu adalah ciri-ciri fisiknya, yang berikutnya itu adalah kegiatannya. Bagi anak-anak yang bahasa Inggrisnya bagus, mungkin itu bisa semuanya itu dideskripsikan. Tapi bagi anak-anak yang mungkin bahasa Inggrisnya terbatas, itu dia sudah membuat 3 kalimat saja sudah dianggap oke. Jadi standar ininya pun nanti Bapak Ibu sesuaikan. Saya lanjutkan sedikit ya. Baik Bu.
Bu Nani, kita sampai jam berapa ya Allah? Udah asar ini ya. Sebetulnya sampai 16.30 sampai 16.15 juga tidak apa-apa, Bu. Oke, ya Biasanya karena sampai 16.15 kita belum asar semua juga. iya, masalahnya itu aja. Iya, kita belum sholat semua ini. Iya, ya, bentar ya. Siap, Bu. Saya tambahkan sedikit. Duh, mana tadi? Saya hilang. Ya, saya share lagi sedikit ya. Saya lanjutkan tadi. Siap, Bu. Ya, tadi ya, ini adalah contohnya tadi. Jadi kalau misalnya di modul ajar itu, Bapak Ibu mau menggunakan media yang berupa video dan seterusnya, itu semua itu diberikan. Tautannya diberikan. Kalau misalnya bentuknya modul ajarnya itu bentuknya adalah print out kan, nggak mungkin tautannya itu nanti diklik gitu ya. Bapak Ibu bisa melengkapinya dengan misalnya menggunakan apa namanya QR code yang bisa dipindai dengan gawainya anak-anak Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya di situ ada mind map, ya berarti mind map-nya disertakan. Nah, kemudian diberikan misalnya contoh-contoh. Contoh-contohnya itu misalnya di sini, oh yang ditulis di sini draftnya ya. Ini adalah contohnya, ini adalah hasilnya, tapi draftnya seperti ini misalnya. Ya, draftnya itu seperti ini misalnya. Gambarnya yang dipilih itu gambarnya siapa, kemudian judulnya ditulis di sini, kemudian identifikasinya itu ditulis siapa, kemudian umurnya dan sebagainya, baru kemudian ditulis deskripsinya. Misalnya pertama itu yang dideskripsikan adalah physical appearance-nya dulu, deskripsi fisiknya, kemudian misalnya hobinya, kemudian dan seterusnya. Ini nanti Bapak Ibu bisa minta anak-anak untuk membuat draft. Nah, kemudian draftnya itu nanti disampaikan sambil dilihat oleh teman-teman kelompok lain, nanti akan dilihat, oh ini kayaknya udah bagus, kayaknya perlu ditambah ini dan sebagainya, baru kemudian nanti Bapak Ibu meminta mereka mendeskripsikan itu secara individual. Ya, karena ini tadi pertama itu contohnya pakai gambar, ya tentu saja nanti Bapak Ibu bisa menggunakan gambar. Itu contoh secara garis besar saja. Ya, nanti penilaiannya seperti apa? Oh, penilaiannya ini misalnya. Jadi misalnya penilaiannya yang dilihat itu ada kualitas dan isinya. Kemudian cara penyampaiannya. Maka nanti setelah penilaian sumatifnya itu, nanti Bapak Ibu sebenarnya di sini ditambah dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. KKTP-nya itu seperti apa, itu harus Bapak Ibu jelaskan, sehingga KKTP itu nanti akan menentukan apakah si siswa ini perlu diremedial ataukah tidak perlu diremedial. Apakah siswa ini perlu mendapatkan pengayaan atau tidak. Mungkin ini secara garis besar akan saya beri contoh KKTP-nya dulu ya. Sedikit aja. Biar Bapak Ibu nggak penasaran kayak apa sih KKTP gitu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu bisa baca ya panduan, ada panduannya gitu. Kalau komponen-komponen dalam modul project agak mirip dengan modul ajar nggak, Bu? Atau bisa Tidak, dicontohkan? Bisa agak beda, Bu. dicontohkan. Kalau Bisa. modul ajar itu mulainya dari ini Bu Nani, dari ini dulu. Apa namanya? Tema yang dipilihnya apa?
Iya, CP, TP-nya ya. Kemudian pilihan misalnya apa karakter yang mau dikuatkan itu apa dulu. Dan kalau modul proyek itu sebetulnya mulainya itu dari konteksnya dulu. Jadi tidak semata-mata saya ingin anak-anak saya mengelola sampah. Lah, masalah nggak sampah itu di lingkungan sekolah gitu. Jadi dari hasil pengamatan dulu sebenarnya proyek itu. Kalau contoh modul project nanti mungkin bisa di-share ya Bu ya. Entah kalau nggak pelatihan sekarang ya bisa pelatihan episode Ya, selanjutnya. insya Allah nanti ya. Ya, di ini ya. Contoh ini. Sebetulnya kalau Bapak Ibu melihat di KMM juga banyak kok kalau mau. Iya ya. Ini kok saya di platform Merdeka Mengajar ya Bu ya. Iya. Ini saya hanya memberikan ini sedikit saja ya. Nanti Bapak Ibu karena ini kan menyatu ya. Baik, ini saya share sedikit tentang karena ini banyak yang nanya Bu. Tentang KKTP ini banyak yang bertanya. Oke, saya share ya, sedikit ya. Cukup jelas Bapak Ibu? Halo? Jelas Bu, Ya. jelas. Jadi KKTP itu kalau dulu istilahnya KKM, ini kita ada KKTP. KKTP itu adalah penjelasan atau deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik sebagai bukti bahwa dia itu sudah mencapai tujuan pembelajaran. Jadi tidak disarankan menggunakan angka mutlak, misalnya KKTP-nya 75, 80, kayak dulu gitu. Kalau KKM dulu kan 75 gitu kan, 80 gitu. Tetapi KKTP-nya itu bisa ada 3 pilihan. Bisa menggunakan deskripsi, bisa menggunakan rubrik, dan bisa menggunakan skala atau interval. Kalau menggunakan deskripsi contohnya seperti apa? Saya gini. KKTP-nya bunyinya begini. Peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria memadai. Jika ada 2 kriteria masuk kategori tidak tuntas, maka perlu dilakukan intervensi agar pencapaian peserta didik bisa diperbaiki. Ini kan kriteria penilaiannya itu ada 4. Dikatakan tuntas apabila 3 itu sudah mencapai memadai. Kalau misalnya 3 memadai, 1 tidak memadai, tetap bisa lanjut karena itu dianggap tuntas. Tapi kalau hanya 2 yang memadai, 2 tidak memadai, maka yang tidak memadai itulah yang dilakukan remedialnya. Itu ya. Siap Bu. Nah, itu kalau bentuknya deskripsi. Tapi bentuknya bisa juga rubrik. Misalnya, peserta didik diminta untuk menulis laporan. Kemudian laporannya itu dinilai menggunakan rubrik. Kemudian KKTP-nya berbunyi, peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria mencapai minimal tahap cakap. Jadi dilihat rubriknya. Kalau isi laporannya dia sudah cakap, kemudian penulisannya dia sudah cakap, berarti sudah mencapai KKTP, nggak perlu remed. Tapi kalau ada salah satu yang kurang dari cakap, ya berarti harus dilakukan remedial. Ya, sebetulnya tidak terlalu berbeda sih. Atau yang berikutnya bisa menggunakan interval nilai. Kalau interval nilai ini Bapak Ibu tentukan misalnya kalau nilainya berasal dari tes tulis, kalau tes tulis kan nilainya pasti ya Bu ya. Siap, soalnya iya. 10 benar 4 ya berarti nilainya 40 gitu ya. Maka KKTP-nya itu bisa ditentukan seperti itu. Misalnya kalau nilainya 0 sampai 40 berarti dianggap belum mencapai, dia harus remedial di seluruh bagian. Jadi kalau nilainya kurang dari 4 ya ngulang semua.
Kalau nilainya sudah 41 sampai 65, itu juga dianggap belum mencapai ketuntasan misalnya. Kemudian remedialnya hanya di bagian-bagian yang diperlukan saja. Dia kurangnya di mana, itu yang diremedi. Tidak perlu mengulang semuanya. Kalau nilainya sudah misalnya 65 sampai 85 udah dianggap tuntas, ya sudah, berarti tidak perlu remedial. Kalau nilainya 86 ke sana, oh berarti sudah mencapai, tapi ini kayaknya memang dia perlu harus ada pengayaan atau tantangan lebih, nanti diberikan tugas khusus sebagai tantangan dia. Tapi angka 0 sampai 40%, 41 sampai 65, 66 sampai 85, 86 sampai 100, ini bukan angka mutlak. Jadi bisa ditentukan oleh sekolah Bapak Ibu masing-masing. Siap, Bu. Misalnya ya, intervalnya 0 sampai 40 itu kayaknya remedialnya harus semua nih gitu. Tapi jangan 41 sampai 65 deh gitu. Sampai 70 misalnya, ya boleh saja. Ya. Atau kalau misalnya interval nilainya ini dipadukan dengan rubrik. Dia sebenarnya udah dinilainya pakai rubrik, tapi kita masih menggunakan pakai interval nilai juga boleh. Jadi kan nanti kalau ini kan kalau ulangannya berupa misalnya yang menggunakan rubrik, gitu ya, misalnya produk tulisan dan sebagainya, itu kan nanti sudah dinilai rubriknya, kan di sini ada nilai secara perolehan berdasarkan rubrik itu, maka nanti dilihat di sini. Jadi nilainya pakai rubrik diolah dulu, ketemu nilai berapa, baru nilainya itu nanti digunakan untuk menentukan KKTP-nya. Jadi tidak langsung di rubriknya, tapi dihitung dulu nilainya, dikuantitatifkan, baru kemudian menggunakan interval nilai. Oke Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu semakin bingung. Karena kalau Bapak Ibu bingung, itu berarti ada proses belajar di sini. Baik, luar biasa Bu ini penjelasannya. Sekarang sudah pukul 16.13, Bapak Ibu. Mungkin Ya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Mungkin sebelum closing statement dari Ibu Iswatun Hoiriyah MPD. Karena jam sekarang sudah menunjukkan pukul 16.14. Baik, kepada Bapak Ibu Guru Bahasa Inggris se-Kabupaten Bogor, bagi yang mau bertanya, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya kepada Ibu Iswatun Hoiriyah MPD. Bagaimana Bapak Ibu? Saya hitung sampai 3 ya, Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap ya Bapak Ibu Sudah tidak ada yang jelas, bertanya. Sudah jelas ya. 1, 2, 3. Mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Nah, saya ngerti karena saya juga gitu. Oke. Mungkin karena ini baru pertama ya Bu ya. Iya, Jadi Bu. masih perlu waktu untuk mencerna ya. Siap, Nanti Ibu. bisa Bapak Ibu nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti bisa kita sampaikan. Baik Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu lakukan sekarang adalah ketika Bapak Ibu menganalisis CP menjadi TP, Bapak Ibu perlu juga menyesuaikan dengan buku paket yang disediakan oleh pemerintah. Karena pemerintah itu menyediakan buku paketnya itu meminta bahasa Inggrisnya itu adalah bahasa Inggris yang standarnya itu adalah sudah standar internasional. Jadi buku paket yang disediakan itu adalah yang English in Mind yang dari Cambridge. Jadi jangan dilihat, wah ini bahasa Inggrisnya sudah susah, tetapi bagaimana cara Bapak Ibu menganalisis buku ajar tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi itu hanya sebagai contoh. Jangan dianggap Bapak Ibu berarti ngajarnya ya harus runut sesuai yang ada di buku ajar. Justru buku ajar itu merupakan inspirasi ketika Bapak Ibu nanti menyusun modul ajar. Tapi materi-materi yang lain Bapak Ibu bisa cari, bisa sesuaikan dengan situasi dan kondisi
serta kebutuhan dan kemampuan siswa-siswi Bapak. Mungkin itu Bu Nani yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan apabila yang saya sampaikan kurang jelas, karena memang waktunya terbatas. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu Bapak Ibu untuk lebih mencari, menggali, dan menggali, sehingga nanti Bapak Ibu menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi putra-putri, siswa-siswi Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nani. Sama-sama Bu Iswatun. Ya, terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Ibu Iswatun Hoiria MPD selaku pengawas bahasa Indonesia bahasa Inggris, selaku pengawas bahasa Inggris SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor atas waktu dan materinya yang sangat luar biasa. Semoga materi apa yang sudah disampaikan oleh beliau dapat kita terapkan dalam penyusunan modul ajar dan RPP atau RPP di sekolah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita pada hari ini, dan untuk sebagai penutup kiranya Bapak Ibu berkenan untuk membuka kameranya, saya akan adakan sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu yang masih standby, kiranya berkenan untuk membuka kameranya, kita on cam, saya akan mengadakan sesi foto bersama. Hitungan 3 ya Bu, oh ini cuma satu slide saja, oh 2 slide. Kepada Bapak Ibu di slide 1, silakan dibuka kameranya. Saya akan mengadakan foto sesi bersama. Saya hitung ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Bapak Ibu yang di slide 2, silakan dibuka kameranya. Saya akan mengadakan foto sesi bersama. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, demikianlah kegiatan webinar kita hari ketiga ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruang Zoom ini. Kurang lebihnya kami sebagai pengurus MGMP Forum Kabupaten Bogor mengucapkan mohon maaf. Salam terus memajukan pendidikan bahasa Inggris di Kabupaten Bogor. Salam Merdeka Belajar. Saya Nanik Desimiati MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Bu Iswatun. Mohon izin Bu. Ya, silakan Bapak Ibu.